Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal tes substantif PPG PGSD Prajabatan tahun 2022, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar, dan untuk pemesanannya langsung saja Kakak bilang, "Kak, pesan soal tes substantif." Nah, di e-book ini ada 400 lebih soal, kemudian juga kami lengkapi dengan pembahasan. Soal-soalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang soal tes substantif PPG Prajabatan tahun 2022, bidang studi PGSD. Khusus pada video kali ini kita akan bahas mengenai indikator pencapaian kompetensi belajar. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung di YouTube ini, silahkan diklik dulu subscribe-nya, dan juga kalau bisa Bapak Ibu mau request materi apa saja, silahkan di kolom komentar saja. Baik, kita langsung saja bahas soal yang pertama. Pada sebuah pembelajaran bahasa Indonesia, Pak Harto akan mengajarkan kompetensi dasar menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Rumusan indikator ketercapaian yang tepat adalah titik-titik. Baik, kita lihat dulu ya pilihan jawabannya. Apakah A. Menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan? B. Menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan? C. Menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual? D. Mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks tulis? E. Memisahkan kosakata tentang benda-benda di lingkungan sekitar peserta didik. Nah, kita lihat dulu mengenai indikator atau kompetensi dasar yang diinginkan oleh soal ini, yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman. Kita fokus di kosakata. Kemudian, itu akan diwujudkan dalam bahasa daerah melalui teks tulis, kemudian teks lisan, ya bahasa daerah maupun bahasa Indonesia, ataupun visual dan eksplorasi lingkungan. Nah, kita akan membuat rumusan indikator ketercapaiannya. Berarti indikator ketercapaiannya yang mana? Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu menjelaskan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks lisan. Nah, berarti yang A. Karena yang A ini sesuai dengan yang di indikator atau kompetensi dasar yang diberikan oleh Pak Harto. Nah, kemudian kenapa kok jawaban B salah? Menyimpulkan kosakata dalam bahasa Indonesia melalui eksplorasi lingkungan. Ini salah ya. Kenapa salah? Karena tugasnya atau kompetensi dasarnya berbunyi menguraikan. Kalau menguraikan perlu kita jelaskan ya secara detail mengenai kosakata. Bukan kita menyimpulkan. Nah, kita lihat bunyinya ya seperti itu. Kemudian yang C, menganalisis kosakata dalam bahasa Indonesia melalui visual. Ini juga salah. Karena di kompetensi dasarnya berkata menguraikan ya. Berarti yang C salah. Kemudian yang D, mengidentifikasi kosakata dalam bahasa Indonesia melalui teks tulisan, ini juga salah. Kalau mengidentifikasi itu nanti beda lagi bunyi kompetensi dasarnya. Kemudian yang E juga memisahkan kosakata. Nah, di sini juga salahnya di sini ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Baik, berikutnya soal yang kedua. Seorang guru akan mengajarkan bahasa Indonesia pada kompetensi dasar mengidentifikasi informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah, nah di sini tugas kita adalah merumuskan indikatornya. Nah, kita fokus di bunyi dari kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi. Berarti kita pilih jawaban yang tepat, yaitu apakah A, menentukan struktur organisasi teks laporan hasil observasi,
B. Menentukan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. C. Menjelaskan struktur organisasi teks laporan hasil observasi. D. Menjelaskan ciri bahasa teks laporan hasil observasi. E. Menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Baik, kita lihat pilihan jawaban yang tepat adalah yang E, yaitu menyebutkan ciri, tujuan, dan isi teks laporan hasil observasi. Jadi kalau kita mengidentifikasi ya, ini yang benar ya. Kalau kita mengidentifikasi, pasti kita akan berkaitan dengan cirinya, kemudian tujuannya, kemudian isi teksnya seperti apa. Jadi misalkan dalam sebuah teks itu kita akan mengidentifikasi, berarti kita akan mencari informasi baik tentang ciri, tentang tujuan, dan isi teks laporan tersebut. Seperti itu. Kenapa kok jawaban A itu salah? Nah, karena hanya tentang menentukan saja apa yang ditentukan strukturnya. Jadi di sini salah, di sini juga salah hanya menentukan ciri. Jadi kita tidak bisa menentukan ciri bahasa teks, ya. Kemudian menjelaskan struktur organisasi. Nah, kalau menjelaskan nanti bunyi yang di sini beda ya. Bunyi kompetensi dasarnya beda lagi. Kemudian menjelaskan ciri ini juga masih salah. Dan jadi yang tepat adalah yang E. Sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif pencipta atau C6 yang tepat yaitu, yang C6 itu pasti terkait dengan menghasilkan produk. Berarti ada sesuatu yang bisa dihasilkan. Ada karya yang dihasilkan. Apakah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa? B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa? C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa? D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa? E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi yang tepat di sini adalah jawaban E, karena sudah jelas ya. Karena mencipta. Jadi di tingkat kognitif C6 itu terkait dengan mencipta. Mencipta artinya ada barang yang dibuat. Pasti nanti ada produk yang dihasilkan. Nah, yang E sudah jelas membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Nah, yang A itu masih salah ya, karena mengelompokkan itu masih di C2 dia. Menyebutkan fungsi. Kalau menyebutkan fungsi itu masuk C1. Kemudian yang C, menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan juga masih terkait dengan C2. Kemudian membedakan. Nah, membedakan juga ada di C2. Oke. Jadi yang C6 di sini adalah yang E, yaitu membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Baik Bapak Ibu, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-booknya. Silakan bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar dan harganya kami sudah terakan dengan cara chat dengan cara Kak pesan soal tes substantif. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.